pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tujuan Penciptaan Jin dan Manusia. Pak Kiai, kalau saya mentadaburi, memahami dari segmen 1 sampai tadi segmen 3, bahwa sebenarnya kalau kita paham betul esensi ibadah dari ayat ini tuh sebenarnya kita tuh tidak akan kehilangan arah ya dalam menjalani kehidupan. Betul begitu Pak Kiai? Ya, tapi kalau kita lupa lagi, ya kita bakal hilang lagi fokusnya. Betul ya Pak Kiai ya? Ya betul. Jadi kalau kita memahami kemanusiaan kita, bersikap memanusiakan kita, maka sebenarnya kita sudah beribadah. Walaupun tidak disebutkan secara khusus ibadah apa namanya. Sehingga dalam satu kesempatan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang penduduk sorga, maka Nabi tidak menggambarkan penduduk sorga itu kasirus sholat, orang yang banyak sholat, kasirus saum, banyak berpuasa, kasirul qiyam, banyak sholat malam, bukan. Tapi fi wajhihi atabassum, wajahnya itu tersenyum. Nah tadi yang saya maksudkan ini, kan gak boleh kita kepada semua orang itu tersenyum. Boleh, harus, walaupun beda jenis. Yang tidak boleh berpandangan dengan fokus. Itu yang gak boleh. Saya berpandangan sama Mbak Mamila, kemudian sambil memfokuskan pandangan, itu yang gak boleh. Tapi ketika kita lewat, banyak, saya laki-laki, banyak kru cewek, kemudian yang lainnya beda, maka saya senyum sambil lewat itu, orang itu tahu kalau saya ya bagus, kalau saya ramah, tidak jutek, saya itu ramah. Nah karena saya tidak melanggar. Yang tidak boleh itu senyum bukan kepada orang lain, itu adalah senyum dan fokus. Jadi fokusnya dihilangkan, maka dia menjadi sesuatu. Jadi kalau mau jadi ahli surga itu aja. Jadi banyak senyum Pak Kiai ya? Tadi bilang, siapa nih orang gila baru nih? Enggak gitu ya Pak Kiai ya? Tapi bagaimana memang orang yang, tadi ada hadisnya, saya juga belajar ini dari anak saya tuh Pak Kiai, kan ada belajar hadis ya, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Jadi senyum di hadapan saudaramu, itu bagian dari sodaqah, yang akhirnya sebenarnya bisa jadi wasilah kita juga ya. Kalau kita sering senyum, kita ramah terhadap saudara kita, itu bisa jadi mungkin jalan kita masuk surga nggak sih Pak Kiai? Iya betul. Ya? Kenapa? Menyebabkan dekatnya kita dengan surga. Kalau di dunia itu maknanya memperlancar rezeki. Dia kalau dia umpamanya belum punya pekerjaan, dia belum punya jodoh, dia pengen meninggalkan pekerjaan yang gak cocok dengan benturan keagamaannya, maka dengan dia bersikap taat dengan tabassum itu tadi, tabassumnya itu yang menyebabkan keinginan dia 3 hal itu tercapai. Dengan senyum aja Pak Kiai? Senyum aja. Ya Allah. Kadang tuh kita tuh fokus pada hal itu yang berat misalnya, atau mungkin kalau kita sholat misalnya, sholat sunnah, udah sholat wajib, sholat sunnah kan, aduh nanti 2 rakaat ini, seolah-olah ibadah itu jadi berat gitu. Puasa, oke, sudah puasa Ramadan, tapi nanti puasa sunnah kan, aduh tapi gini, kita sudah biasanya udah a priori duluan gitu Pak Kiai, tapi ibadah sunnah tuh ternyata berat ya. Ternyata enggak ya, hal-hal sederhana yang kita anggap sepele bisa loh ternyata bernilai ibadah di situ. Salah satunya senyum. Iya, ada juru parkir diangkat menjadi seorang manajer. Ketika manajer yang lama itu meninggal, dia sudah lama, kesetiaannya, loyalitasnya bagus, dan yang jadi pilihan kenapa? Orangnya murah senyum. Ketika pilihan murah senyum itu orang lain tidak punya dan dia yang punya. Itu memperbanyak rezeki itu kita di. Masya Allah. Hal-hal yang baik yang kita anggap, maksudnya hal-hal kecil yang kita anggap justru sepele lah gitu, itu bisa jadi wasilah kita semua untuk jadi. Pak Kiai, saya ingat sekali waktu itu Pak Kiai, kita lagi membahas tentang Ramadan waktu itu. Pak Kiai selalu ingatkan saya, dan itu buat saya membekas sampai sekarang. Coba deh Mbak Mila lakukan di rumah atau di antara mungkin ketemu teman-teman, saat ketemu teman-teman di rumah makan nih, selalu dahulukan kasih makanan ke yang lain, ke suami misalnya, ke anak, ke teman. Itu buat saya tuh, itu kan hal sederhana sepele sekali. Tapi itu juga bisa bagian dari, itu bisa punya nilai pahala yang luar biasa ya Pak Kiai. Orang sorga nanti seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi dia akan, ketika dia mengatur,
dia suka gitu. Ini enak nih, ini enak nih gitu. Dia belum mencicipi, dari mana dia taunya itu enak gitu loh. Tapi orang itu, oh iya ya gitu. Dan dia merasa dekat, merasa diperhatikan ketika kita bersikap semacam itu. Jadi di mana ada peluang kebaikan dan kita memanfaatkan, walaupun itu hal kecil, walaupun hal sederhana, itu bisa jadi punya tambahan pahala yang luar biasa. Pakai ada hal-hal yang maksudnya boleh nggak mungkin kita diberikan tips atau trik ya, kadang-kadang kan ya enak, mungkin Mbak Mila mah orangnya ekstrovert gitu misalnya Pak Kiai. Mbak Mila mah orangnya mungkin rame, ini gampang ini. Nah kalau emang dasarnya saya orangnya introvert, ketemu sama orang aja saya kadang malu apa gimana gitu, mau ramah sama orang tuh kayaknya berat bang, saya tuh nggak biasa senyum ke orang lain. Hal-hal kayak gitu tuh gimana caranya Pak Kiai supaya nggak jadi hambatan gitu. Karakter itu kan bisa dirubah. Jadi tidak ada tabiat yang tidak bisa dirubah kecuali tabiat al-asliyah. Ya, jadi yang sifatnya fisik. Umpamanya fisiknya punya kekurangan. Itu nggak bisa dirubah. Kecuali mamanya sekarang dengan dioperasi gimana. Tapi kalau yang namanya karakter, tabiat itu semuanya bisa dirubah. Nah, bagaimana dia membuka? Ya dia harus membuka diri. Dia mesti berani bahwa saya pingin mengikuti. Kan ketika dia ingin merubah, itu maknanya dia pingin beribadah gitu loh. Oh ya, niatkan itu tadi, masukkan dulu nih. Iya, saya pingin mengikuti orang lain, kok bisa jadi bagus. Pahaminya, kalau begitu saya harus mengikuti ibadah. Ya, harus mengikuti hal-hal yang baik. Niatin ibadah gitu. Cuman kan anak kecil nggak paham, maksudnya niatin ibadah, tapi kan tetap aja capek gitu. Makin bertambah umur, makin dewasa sekarang paham, oh ternyata mungkin maksudnya Bapak, kalau ada hal yang terasa berat mungkin mau dilakukan, tapi ketika kita kemudian menambahkan niat, ya Allah walaupun berat, ini lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan, ini jadi berbuah pahala, ternyata boleh, itu jadi bahan ibadah juga ya Pak Kiai? Iya, ketika Mbak Mila sadar itu, ngikuti keinginan orang tua, itu ibadah. Ketika kita jenguk orang sakit, sakitnya Allah yang memberi, itu ibadah. Ketika kita memberi kepada orang yang lapar, kita punya lebih dari yang kebutuhan kita, dan laparnya itu Allah yang membuat, memberi yang lapar itu ibadah. Dahsyat ya. Jadi sebenarnya tidak ada satupun hal yang kita lakukan yang di dalamnya maksudnya yang di dalamnya kita niatkan kemudian ibadah karena Allah yang suruh, itu kemudian tidak bernilai pahala. Semuanya berarti bernilai pahala, bernilai ibadah ya Pak Kiai. Iya. Jadi kita ini sebenarnya bonusnya banyak, kita ini tinggal mau memanfaatkan nggak gitu ya Pak Kiai? Tinggal manajemennya aja. Dan memulai ya. Aduh misalnya apa-apa berat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan ini lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini jadi ibadah gitu. Bisa, semuanya semua bisa berubah. Bim salah bim. Dengan niat, bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Masya Allah. Dan siapa tahu itu jadi meringankan langkah kita ya Pak Kiai. Benar. Kan biasanya kadang berat ya, ngapain berat. Karena was-was syaitan, misalnya godaan syaitan, bisikan gitu-gitu kan. Dilawannya sama itu. Iya. Oh iya, kan Allah janjikan kalau kita ikhlas melakukannya karena ini Allah yang suruh, berarti ibadah ya. Iya, Mbak Mila kesini, saya bukan cari duit, tapi saya kesini bagian dari yang diperintahkan. Allah. Maka dapat pahala dan dapat honor. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal. Nah, tapi berapa banyak orang yang cuma dapat honor tapi tidak bernilai berpahala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah. Mudah-mudahan Allah terima, ini bagian dari ikhtiar untuk mencari kebaikan. Ini ibadah ini. Amin. Kameramen beribadah. Amin, semua pemirsa di rumah juga ya. Ya kontrol, semuanya sedang beribadah. Amin. Ya Allah, betapa berkahnya ya kalau kita kemudian mindsetnya diubah. Jadi semua hal yang kita lakukan jadinya bermakna ibadah. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmu yang luar biasa. Saya pulang nih langsung penuh, hatinya penuh, pikirannya jadi penuh. Insya Allah kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakallah khairunya Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.